Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kartika dengan NIM 2211201 dari kelas PAI 4G. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya yang dimana menjawab pertanyaan yang sudah disediakan menggunakan video. Nah, untuk pertanyaannya saya ambil dari nomor 2, 3, dan 4. Oke, untuk pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Nah, pertanyaan nomor 2 ini di mana fenomena pernikahan berbeda agama adalah hal yang lumrah yang terjadi di Indonesia hanya dengan dalih saling mencintai dan takut terjerumus dalam perzinahan. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin kasih dengan melakukan pernikahan walaupun tidak resmi atau ilegal. Nah, melalui lembaga tertentu, bukan melalui kantor urusan agama atau biasa kita sebutkan KUA, di bawah naungan Kementerian Agama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Walaupun terkadang mereka harus melangsungkan pernikahan berdasarkan dua agama yang secara terpisah, yakni secara Islam dan non-Islam. Nah, pertanyaannya, berikan analisis Anda terkait dengan kasus tersebut. Yang kedua, apakah dianggap sah pernikahannya? Jika sah, sebutkan alasannya. Jika tidak sah, sebutkan alasannya dengan dasar hukum yang relevan. Lalu yang ketiga, bagaimana Undang-Undang RI mengatur kasus nikah beda agama dan bagaimana hukum bertandang? Nah, jawaban yang pertama, berikan analisis Anda terkait dengan kasus tersebut. Nah, fenomena pernikahan berbeda agama di Indonesia menggambarkan kompleksitas budaya dan hukum di negara ini yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan agama. Nah, pasangan yang menjalin hubungan dengan latar belakang agama yang berbeda seringkali menghadapi kendala hukum dalam memutuskan untuk menikah meskipun saling mencintai dan menghindari perzinahan. Mereka mungkin terbatas oleh regulasi yang mengharuskan pernikahan dilakukan melalui lembaga resmi yang mengakui pernikahan lintas agama. Walaupun begitu, pernikahan mereka tetap tidak dianggap sah oleh negara berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau UU Perkawinan. Pernikahan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan juga terdapat di firman Allah yang dimana melarang untuk menikah beda agama pada surat Al-Baqarah ayat 221. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah dianggap sah pernikahannya? Jika sah, sebutkan alasannya. Jika tidak sah, sebutkan alasannya dengan dasar hukum yang relevan. Oke, pernikahan antar agama di Indonesia tidak diakui secara resmi oleh negara. Pernikahan di luar KUA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap ilegal dan tidak sah secara hukum. Alasan utamanya adalah karena di Indonesia pernikahan diatur berdasarkan agama dan regulasi negara menuntut pernikahan dilakukan sesuai dengan agama yang diakui oleh negara. Nah, bukunya yang mengatakan tidak sah pada Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Lalu ada juga dari firman Allah sama juga seperti tadi, dan dimana terdapat di Al-Quran sudah tercantum di surat Al-Baqarah ayat 221. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana Undang-Undang RI mengatur kasus nikah beda agama dan bagaimana hukum Islam berpandang? Yang dimana untuk menilai keabsahan pernikahan beda agama di Indonesia perlu dilihat dari dua aspek. Yang dimana keabsahan menurut hukum negara, terdapat banyak undang-undang yang mengatur perihal pernikahan beda agama. Salah satunya pada pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai larangan perkawinan agar menambahkan perkawinan beda agama sebagai perkawinan yang dilarang. Karena hingga saat ini pasal 8 huruf F Undang-Undang Perkawinan hanya secara implisit menyebutkan bahwa perkawinan dilarang
dilandasi sumber yang relevan. Lalu yang kedua, bagaimana pandangan hukum negara, undang-undang dan hukum Islam terkait kasus poligami. Oke, untuk